Minggu 30 Oktober 2022 merupakan minggu biasa ke-31C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kehadiran orang, terutama orang penting, tentu akan mendapat perhatian publik. Seorang pejabat, entah daerah maupun negara, akan menjadi pemberitaan yang meluas. Kedatangannya akan disampaikan terlebih dahulu kepada mereka yang akan dikunjungi. Segala persiapan yang memadai untuk kehadirannya tentu sebaik mungkin. Yang kuketahui, segala persiapan terkait kedatangan seorang pejabat diperuntukkan agar tidak mempermalukan yang dikunjungi di hadapannya. Yang dikunjungi akan berusaha keras untuk menyenangkan hati pejabat yang berkunjung. Jalan yang dilewati akan dihias seindah mungkin. Makanan yang disajikan seenak dan sebanyak mungkin. Namun aku sadari bahwa persiapan itu kurasakan malah menjadi beban yang dikunjungi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membersihkan dan mempercantik jalan? Berapa biaya harus dikeluarkan untuk menyajikan makanan dan minuman? Berapa biaya harus dikeluarkan untuk mengadakan pertemuan dengannya? Selain biaya, bagaimana dengan waktu untuk persiapan dan acara penyambutan? Bukankah yang dikunjungi harus menyediakan waktu khusus? Cerita kunjungan Yesus ke rumah Zakeus menunjukkan kepadaku bahwa kehadiran ilahi membawa sukacita bagi umat manusia. Mempertemukan hal ini dengan kecenderungan umum kunjungan pejabat, kehadiran ilahi tidaklah membebani umat manusia. Pemberitaan tentang kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi umat manusia merupakan kabar sukacita. Umat manusia tidak dituntut apapun untuk menyambut kedatangan Allah. Keterbukaan hati dan budi yang seringkali aku dengar sebagai persiapan manusiawi, aku yakini sebagai anugerah ilahi semata. Kemampuan dan kemauan batiniah manusiawi untuk menerima kehadiran Allah merupakan karya ilahi. Yang nampak mencolok dari kisah perjumpaan Yesus dan Zakeus adalah sukacita di antara keduanya. Yesus berkenan hadir di rumah Zakeus, sementara sukacita Zakeus atas kunjungan Yesus di rumahnya membuatnya mengubah cara hidupnya. Dengan sukacita, ia mau membangun hidup baru.
Dengan sukacita, Sakeus mau menebus kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. Di hadapan Yesus, Sakeus berjanji, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Seandainya aku adalah Sakeus, sukacita itu menunjukkan pilihan khusus Yesus terhadapku. Aku pun merasakan perhatian khusus Yesus terhadapku. Aku tidak mau berandai-andai dengan mengatakan bahwa Yesus memperhatikan karena aku telah berusaha keras untuk menemui Yesus. Sukacitaku disebabkan karena Yesus tidak hanya memperhatikan diriku, tetapi sungguh mau mampir dan menumpang di rumahku. Siapa Yesus? Tentulah sangat dikenal melalui pemberitaan dari mulut ke mulut. Sakeus cukup mendengar tentang figur Yesus. Banyak orang sudah menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang, bahkan menghidupkan orang mati. Yesus sudah dikenali sebagai nabi yang diutus Allah. Oleh karena itu, bagai mendapat durian runtuh, Sakeus menjanjikan akan mengembalikan 4 kali lipat harta orang yang telah dirampasnya. Lebih dari itu, setengah hartanya diberikan kepada orang miskin. Tentu janji ini berkaitan dengan figur Yesus yang mewartakan dan memperjuangkan kebaikan dan kebenaran bagi mereka yang miskin. Sukacita ilahi yang dianugerahkan kepada umat manusia tentulah menjadi jaminan akan keberlangsungan kebersamaan hidup manusiawi. Kemurungan, kepedihan, dan berbagai kesulitan hidup tidak terasakan dalam kenyataan kebersamaan hidup dengan Allah. Aku yakini betul bahwa kemurungan, kepedihan, dan berbagai tekanan batin tidak dikenali dalam sukacita ilahi. Belajar dari perjumpaan Yesus dan Sakeus, idealitas hidup seperti itu tentulah harus diperjuangkan. Naik turunnya roda kehidupan manusiawi perlu diperhitungkan. Kasih dan sukacita ilahi tak pernah luntur atau berkurang, tetapi daya manusiawi mudah berubah. Ketertarikan manusiawi pada hidup duniawi sering menjadi perhatian utama sehingga harus diwaspadai. Berpaling dari kasih dan sukacita ilahi, oleh karenanya harusnya diwaspadai pula. Karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, memperjuangkan idealitas hidup terjadi dalam kebersamaan. Antar individu tentu saling mempengaruhi. Pengaruh negatif dalam pergaulan akan mengembalikan orang ke dalam hidup duniawi. Dalam kisah perjumpaan Yesus dan Sakeus, pergaulan dapat mengembalikan Sakeus ke dalam kehidupan duniawi sebelumnya. Demikian pun, tatanan hidup bersama seharusnya memberikan pengaruh positif. Kebersamaan seharusnya memungkinkan setiap individu mau dan mampu hidup dalam kasih dan sukacita ilahi. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas gereja ini. Umat beriman disatukan oleh iman yang sama akan Yesus Kristus. Kesatuan iman ini menjadi dasar bagi pengembangan hidup bersama. Tatanan hidup bersama seharusnya didasarkan pada nilai-nilai hidup Yesus Kristus. Belajar dari perjumpaan Yesus dan Sakeus, sukacita menjadi ciri dari komunitas ini. Tentu, sukacita ini membawa perubahan positif dalam menjalani hidup, baik secara pribadi maupun bersama. Sukacita bersama Yesus menjadi fokus perhatianku. Orang berkumpul dalam pertemuan komunitas umat beriman
seharusnya karena Yesus dan demi Yesus. Orang bersukacita dalam komunitas bukan karena kepentingan pribadi. Orang berkumpul untuk berbagi sukacita. Bagaimana jika orang tidak dapat berkumpul dan tidak dapat menikmati kegembiraan bersama dalam komunitas karena perbedaan ekonomi? Bagaimana dengan gesekan-gesekan dalam komunitas yang membuat orang enggan untuk berkumpul bersama? Bagaimana merasakan kegembiraan dalam komunitas umat beriman tatkala berbagai masalah itu menggelayuti relasi antar pribadi? Sukacita merupakan harta yang menjadi hak bagi setiap individu, apalagi kalau sukacita itu berasal dan berakar dalam perjumpaan dengan Yesus. Merampas sukacita diri dan orang lain tidak seharusnya ada. Ketiadaan sukacita dalam hidup pribadi maupun komunitas patut dipertanyakan. Ada apa? Usaha Zakeus memanjat pohon untuk melihat Yesus patut diperhatikan. Kondisi badannya yang pendek bukanlah penghambat bagi Zakeus untuk dapat melihat Yesus. Demikian pula orang banyak yang menghalanginya. Zakeus berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Keinginan yang kuat untuk melihat Yesus memberikan inspirasi bahwa umat beriman seharusnya memiliki kehendak kuat untuk selalu memandang Yesus, bukan yang lain. Berbagai rintangan seharusnya ditemukan solusi atau cara mengatasinya. Zakeus berlari mendahului orang banyak tatkala orang banyak menghalangi penglihatannya. Zakeus memanjat pohon ara karena badannya pendek. Kehendak kuat untuk melihat dan senantiasa memandang Yesus seharusnya menantang umat beriman untuk mencari dan menemukan jalan keluar tatkala ada berbagai halangan. Pertanyaan ada apa kiranya terjawab dengan meneliti batin masing-masing pribadi dan hambatan-hambatan relasi antar pribadi di dalam komunitas. Ketiadaan sukacita terhapus dengan menghilangkan hambatan-hambatan ini. Yang perlu aku soroti adalah ego pribadi yang cenderung tidak mau berbagi dengan sesama dalam komunitas. Orang beriman perlu merelakan sebagian keinginannya terhadap komunitas demi semakin banyak orang terlibat di dalamnya. Ambisi berlebihan, aku rasa justru akan mempersempit kemungkinan orang lain masuk ke dalam kebersamaan komunitas. Gambaran ideal tentang kebersamaan pun perlu disamakan. Kemampuan tiap individu berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, ada pula yang tetap tidak mampu mengeluarkan suara merdu meski sudah berlatih berulang kali. Ada yang mampu mengenakan sepatu seharga 200 hingga 300 ribu rupiah. Ada pula yang sebatas sepatu karet yang harganya tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Ada yang memiliki kemampuan finansial memadai sehingga dapat mengadakan banyak misa di rumahnya. Ada pula yang sama sekali menolak untuk dipakai tempat misa karena ketidakmampuan finansialnya. Kisah perjumpaan Yesus dan Zakeus menantangku untuk menciptakan, membangun, atau mengembangkan komunitas sukacita ilahi, sukacita tanpa batas yang dilandasi kasih ilahi. Dalam kenyataannya aku sadari bahwa ada hambatan-hambatan dalam mengungkapkan dan mewujudkannya. Namun, seperti Zakeus, umat beriman semestinya mencari jalan keluar dari berbagai hambatan yang ada. Yang terakhir, aku rasa penting bahwa seperti Zakeus, umat beriman senantiasa berkehendak untuk memandang wajah Tuhan.
Aku yakin tidak ada yang dapat menghalangi sukacita bersama dengan Tuhan. Tetap berjuang dan tetaplah bersukacita. Amin.